Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi di dalam acara Sapa Rohaniwan GKY Grendeng. Pada kesempatan ini saya akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan tentang pelayanan. Menurut saya pelayanan itu adalah anugerah, tapi saya tahu ada banyak yang mungkin tidak sependapat dengan pendapat saya ini. Bagaimana pelayanan disebut anugerah jikalau harus mengeluarkan banyak uang? Apakah itu uang untuk transportasi atau uang untuk memberikan persembahan-persembahan di dalam proyek-proyek pelayanan yang ada? Bagaimana pelayanan itu anugerah jikalau kita harus banyak berkorban? Apakah itu berkorban waktu, apakah itu berkorban tenaga, atau korban perasaan karena tidak ada penghargaan atau ucapan terima kasih kepada kita? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara akan bisa mengerti bahwa pelayanan itu sebetulnya adalah anugerah. Mari kita akan membaca bersama. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersembahkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba kita perhatikan satu demi satu ayat ini. Karena kita ini buatan Allah. Bapak Ibu, di sini Paulus mengatakan bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah. Tetapi karena dosa akhirnya kita terlepas dari Allah. Tapi kemudian dilanjutkan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa di dalam anugerah Tuhan, Kristus telah menebus kita sehingga akhirnya kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi inilah yang menjadi rancangan kehendak Allah di dalam hidup kita, bahwa kita ditebus untuk melakukan pekerjaan baik, di mana pekerjaan baik itu ada termasuk juga sebuah pelayanan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu di dalam kekekalan. Dan Ia mau, Tuhan berkehendak supaya kita hidup menghidupi pekerjaan baik itu, pelayanan di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama kita tahu benar bahwa memang pelayanan itu anugerah, karena dengan melakukan pelayanan berarti sama dengan kita menggenapkan apa yang menjadi rancangan Allah di dalam hidup kita setelah kita ditebus oleh Kristus. Kita tahu Bapak Ibu bahwa sejak kita jatuh di dalam dosa, manusia jatuh di dalam dosa, maka kecenderungan hatinya, naturnya itu adalah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi bersyukur dikatakan tadi, setelah kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, maka kita dimungkinkan untuk melakukan pekerjaan baik menurut perspektif Allah. Pekerjaan baik yang di dalamnya adalah sebuah pelayanan. Kita dimampukan untuk melakukan itu. Oleh karena itu, jikalau kita boleh melakukan pekerjaan baik, melakukan pelayanan, itu adalah anugerah. Karena seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, kita sedang menggenapkan apa yang menjadi rancangan Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jika kita memiliki kesempatan untuk melakukan pelayanan, kita lakukan dengan setia dan dengan hati yang bersyukur. Yang kedua, pelayanan adalah anugerah, itu karena itu adalah sebuah kehormatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, siapakah kita ini jikalau Allah mau memakai kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani? Kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Bahkan seringkali kita menjengkelkan hati Allah. Kita ingat Musa ketika diberi kesempatan untuk melayani, dia melakukan pelayanan dengan caranya sendiri, yaitu ketika dia disuruh untuk mengetuk batu, memberi minum dari air yang keluar dari batu itu, dia melakukan dengan caranya sendiri sehingga Musa harus menerima hukuman. Lalu kemudian Yunus yang disuruh Allah untuk pergi ke Niniwe, dia malah melarikan diri dari hadapan Tuhan, bersembunyi. Jadi kita melihat bahwa manusia ini sebetulnya menjengkelkan, tidak menyukakan hati Allah. Apalagi Allah memiliki malaikat-malaikat yang setia kepadanya untuk melakukan pelayanan.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jikalau Allah tetap mau memakai kita yang lemah ini, yang terbatas, yang menjengkelkan untuk bisa melayani, untuk melakukan pekerjaan baik, itu ada suatu kehormatan, itu adalah suatu anugerah. Oleh karena itu, jikalau kita diminta untuk melayani, biarlah kita menerimanya dengan hati yang penuh syukur, karena ini merupakan kehormatan, merupakan anugerah bagi kita. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup kita untuk melakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh antusias melayani Tuhan, melakukan pekerjaan baik sehingga Allah dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau begitu mengasihi kami, Engkau telah menebus kami, dan Engkau sudah mempersiapkan kami di dalam kekekalan untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu pelayanan. Tuhan, biarlah dengan kerendahan hati dan dengan hati yang bersyukur untuk anugerah-Mu ini, kami boleh melakukan pekerjaan baik pelayanan di dalam kekuatan pertolongan Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terpujilah akan nama-Mu, Engkau memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.